Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena kasih dan anugerahnya. Kita boleh berkumpul di rumahnya yang kudus di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan segala kehidupan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat Kerambe, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Dan kita semua yang boleh hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah. Terpujilah Tuhan yang tak pernah berhenti menyatakan rahmat-Nya selama 1 tahun kalender liturgi gerejawi hingga hari ini kita dipertemukan kembali dalam suasana Minggu Advent yang pertama. Selama 4 minggu ke depan kita akan menghayati kedatangan Kristus ke dalam dunia yang telah memulihkan manusia dari kuasa dosa. Selain menghayati masa Advent yang pertama, kita pun akan merayakan HUT ke-59 PWGT, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2025. Kita akan menjalani dan menghayati Minggu Advent pertama ini dalam tuntunan firman Tuhan dengan tema berjaga dalam pesiarahan. Marilah kita memuji dan menyembah Dia, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 84 ayat 1 sampai 2. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya mahar kasih dan jiwaku terangilah. Jadikan palungan-Mu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang surgawi yang bakar benar kehadiran-Mu, Tuhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, kita sungguh meyakini dan percaya bahwa
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anakku yang kekasih, dimuliakan Tuhan di dan lebih kesempatan. Kita kumpulkan untuk mengalami dalam persekutuan. Namun kita mesti menyadari bahwa dalam peserahan hidup, betapa seringnya cara hidup kita menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Kadang amarah menguasai hati kita, lalu kata-kata kasar sering terucap. Akibatnya, relasi atau hubungan kita dengan Tuhan dan juga relasi kita dengan sesama menjadi rusak. Karena itu, mari pada kesempatan ini dengan penuh kesadaran kita masing-masing mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa sungguh banyak perbuatan kami yang membuat Tuhan sedih. Kami tidak taat kepadamu dan kepada orang tua kami. Banyak perbuatan yang menyedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Allah telah berkenan mendamaikan dirinya dengan dunia ini. Karena itu kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kure semangatlah kau puan, kure semangatlah kau puan, Tuhan masukkan, kure semangatlah kau puan. Menjalani kehidupan karunia Tuhan, khususnya di masa-masa Advent ini, firman Tuhan memberikan kepada kita petunjuk. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Amin. Bapak Ibu, kita akan bermazmur dari 122 ayat 1 sampai 9
Kita baca secara antifonal, kita bagi dua kelompok, kiri dan kanan. Kita akan mulai dari kelompok yang kiri. Nyanyian Siara Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri Di pintu gerbangmu, hai Yerusalem, Hai Yerusalem yang telah didirikan, sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan. Kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa, Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu. dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, Aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. oleh karena rumah Tuhan Allah kita, Aku hendak mencari kebaikan bagimu. Amin. sende tu batu batengku urangi ome tambah maiko antala olako banuan napang mentama Yerusalem ya tu Yerusalem ibalun pakoto nani mentama mintu tang napuang kapenomba rumpu di sana na sundung tongan garagana namai lo tuangana rongko tongan mintu tona luang bentenga siarapa tuhu pengana ya tu Yerusalem ibalun pakoto nani mentama mintu tang napang kapenomban kumpu di sana na. Kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan serta akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Mari kita memohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk mampu memahami dan mengerti firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, Engkau sungguh maha kasih dan maha baik. Setia menolong kami dalam peserahan iman yang kami jalani, sehingga kami dimungkinkan lagi hari ini memasuki masa-masa Advent. Dimungkinkan bagi kami menghayati dan mempersiapkan diri kami akan kedatangan-Mu. Firman-Mu akan kami baca, akan kami dengarkan untuk menjadi perenungan bagi kami menjalani kehidupan kami dalam masa-masa penantian ini. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua. Hati dan pikiran kami Engkau beri hikmat, sehingga kami mampu memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan,
dan hidup kami jalani sesuai dengan terang firman-Mu, maka hidup kami kehidupan yang memuliakan Tuhan. Jauhkan kami dari segala pikiran yang sia-sia, sehingga kami sungguh menyambutnya dengan sukacita dan kembali dengan sukacita melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan. Bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Lembaga Alkitab memberi judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Firman Tuhan. Amin. Pembacaan seterusnya dari Roma 13 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan jangan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Firman Tuhan. Maranatha. Injil Yesus Kristus berdasarkan kesaksian Matius pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-44. Matius pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-44. Saya membaca terjemahan baru edisi kedua dengan perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Firman Tuhan berkata, "Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, dan bila kita setia memelihara firman itu dalam kehidupan kita setiap hari, kurre sumanga puang. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Bagaimana kabar? Lama tak jumpa. Semua sehat, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebagaimana yang sudah kita dengarkan dalam akta demi akta tadi, bahwa minggu ini kita diperkenankan Tuhan untuk memasuki lagi masa Advent, di mana minggu ini kita mulai di Advent yang pertama. Kita dituntun untuk merenungkan tema yang mengatakan, boleh kita baca bersama yang ada di slide. Apa temanya? Berjaga dalam peziarahan. Anak-anak sekolah minggu bisa bahasa Toraja? Belajar. Coba baca yang bahasa Torajanya apa? Ya, matangkin lan pak lalanan, tanya maatakin. Saya ngatu maatakin, saya ngatu matangkin. Matangkin lan pak lalanan. Dalam hal apa biasa kita matangkin atau berjaga? Jaga waktu, jangan sampai telat. Apalagi jaga kesehatan. Ya. Jaga apa lagi? Jaga keamanan. Karena bayangkan kalau sebuah misalnya kendaraan yang setiap hari kita gunakan tidak pernah kita periksa keamanannya dan kelayakannya untuk beroperasi, padahal kita tahu bahwa peluang untuk rusak itu ada. Namun kita tidak pernah melakukan pengecekan. Kita tidak pernah sikapi hal itu, maka jangan heran kalau suatu waktu kita dalam perjalanan dan kendaraan itu bermasalah. Maka segala rencana kita, apalagi keburu-buru mikirin, kok tak bisa semua pada hadi. Atau bayangkan kalau seseorang tahu bahwa hari penting akan tiba, tetapi ia memilih untuk hidup seolah tidak ada persiapan, maka kita sudah bisa memprediksi bagaimana hasilnya. Ten motok tu agan nakatuanta lantai kalingkan kama patonganan. Kalau Tuhan datang hari ini, pertanyaannya adalah dalam keadaan apakah ia menemukan hidup kita? Presiden sekolah minggu di Kutanai. Di siapa yang mau masuk surga?
Coba angkat tangan. Siapa yang mau meninggal tidak ada yang angkat tangan. Padahal itu kan sesuatu yang mutlak dalam hidup kita kan. Kalau hari ini Tuhan mendatangi kita, bagaimana keadaan kita? Itulah yang perlu menjadi perenungan kita dalam masa-masa Advent, masa-masa penantian. Entah mau mikir Advent, ya nanti Advent, ada dua Advent di Pogaulan. Pakaraya atau ya kita menanti untuk merayakan kelahiran Kristus. Sekaligus kita menanti kedatangannya pada kali yang kedua. Di kelompok ada biasa Advent ganda. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, kita dituntun untuk bagaimana mengisi hari-hari hidup kita dalam masa-masa Advent ini. Kita tahu bahwa dalam melakukan sebuah pada kala dan waktunya, tanggalnya akan diperlihatkan kepada kita oleh anak kekasih Astin. Mana Astin? Angkat tangan yang bernama Astin. Ada? Oh, Astin. Mana kertasmu nak? Coba angkat. Iya, angkat perlihatkan kepada papa, mama, oma, opa, tante, om. Coba balik ke sana kak. Itu jawabannya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bisa balik nak putar. Oh, apa diok ijo? Tanda tanya. Terima kasih nak, silakan duduk. Jangankan Astin, jangankan pendeta Julianus. Terima kasih nak, silakan duduk. Jangankan manusia, Yesus Kristus sendiri dalam bacaan kita, bahan utama kita hari ini dari Matius, dia sendiri mengatakan malaikat pun tidak, anak pun tidak. Itu jelas dikatakan dalam bacaan kita. Yesus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu hari dan saat kedatangannya. Atau dalam penjelasan lain dikatakan dalam posisinya sebagai Mesias atau utusan Tuhan, dia tidak punya tugas untuk menyampaikan kapan kedatangannya kembali itu. Tuhan Yesus hanya memberi gambaran seperti yang terjadi pada zaman Nuh, atau kalau kita baca perikop sebelumnya dari bahan utama ini digambarkan tentang hari-hari menjelang kedatangannya. Zaman di masa Nuh itu digambarkan tentang manusia yang hidup seolah-olah tidak perlu memikirkan kehidupannya di masa yang akan datang. Mereka sibuk dengan rutinitas makan, minum, kawin, mawin. Dalam hal itu mereka hidup tanpa sebuah kesadaran rohani. Yang menurut nampak bakilala Rasul Paulus lako to Roma, duta bahasa Nina. Di situ menambahkan, di situ menegaskan bahwa sudah waktunya untuk bangun dari tidur. Bangun dari tidur atau perlu kesadaran penuh. Dengan ajakan orang percaya dipanggil untuk mengenakan terang Kristus dan meninggalkan gaya hidup yang membuat kita lalai dalam kesadaran rohani. Pertanyaannya, mengapa tidak perlu disebutkan tanggalnya? Mengapa Yesus tidak sebutkan supaya kita tidak perlu lagi berpikir-pikir kapan ke tanggalnya? Tanggal dan waktu tidak ditentukan. Karena hidup beriman lebih prinsip daripada tentang tahu tanggal itu. Dengan ketidaktahuan tanggal, Tuhan memanggil kita pada iman yang dewasa, yaitu percaya. Bukan hanya tahu. Yesus ingin umat terus hidup dalam kesetiaan, bukan dalam momen panik. Berjaga-jaga berarti kehidupan kita sehari-hari hidup setia, siap sedia, dan seperti yang kita renungkan minggu lalu tentang ketaatan. Ketidaktahuan waktu mengajar kita untuk fokus mengerjakan tanggung jawab kita hari ini.
Jadi narem patu tompo kada tanggal asus itu terjadi beberapa peristiwa yang lalu. Kilalai te ayat ya teh. Sedangkan malaikat tak tandai, bahkan anak sendiri yang dikatakan bacaan kita tidak tahu. Jadi kalau masih ada lagi yang menyesatkan, baca kembali ayat ini. Tugas kita dalam memeriksa apakah hidup rohani kita sedang terjaga. Apakah kita tidak sedang tertidur? Perlu mengevaluasi area hidup kita yang kita biarkan gelap. Periksa setiap aktivitas kita yang tidak ada hubungannya dengan hidup beriman kita di hadapan Tuhan. Hidup yang sering kompromi dengan hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Berjaga-jaga berarti sadar bahwa setiap keputusan kita dilihat oleh Tuhan. Itu penting. Ya bang, untuk dipakai nukur itu kalingkanta. Ada satu teman kami yang sering memberi gambaran sederhana na kasus itu. Ya tu disanga kehidupan yang dijalani dalam keputusan bahwa Tuhan melihat kita, misalnya lako kilalan. Nah den dompet diampak. Lam itu ATM BRI, lam itu sengerarang manemang kadi cabuk yo bang. Sedenduka nomor HP-lan. Keputusan ada di tanganmu, misalnya kiri kanan tak tahu. Ya pisah ketuyung na den tahu. Patah nomor misalnya di situlah keputusan ditentukan. Apakah dia mau menoleh ke atas dan mengatakan Tuhan melihat saya, ada CCTV yang tidak pernah rusak. Keputusanmu ditentukan apakah keputusanmu keputusan yang seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, kau biasa solakin pokari nakwa posisikan dirimu, andaikan kau adalah Yesus yang menemukan dompet itu. Kira-kira kalau Yesus menemukan dompet, napa tumbai? Ya, tanpa dijawab kita tahu pasti jawabannya. Sudah begitukah juga keputusan kita? Keputusan yang dilihat oleh Tuhan. Itulah yang penting dalam masa-masa berjaga. Berjaga-jaga berarti hidup dalam kesiapan aktif, bukan pasif. Lalu Tuhan Yesus menambahkan lagi di ayat 40 sampai 44 menggambarkan dua orang yang sedang bekerja di ladang, dua wanita yang menggiling gandum. Apa yang terjadi di situ? Sama-sama melakukan kegiatan yang sama, tetapi respon rohani mereka berbeda. Jadi kesiapsiagaan bukan soal kesibukan, tetapi kondisi hati. Artinya yang membedakan bukan aktivitas melainkan kualitas hati. Yang betul nenek emang dipakilala tuh kehidupan rohani. Jangan sampai kita hanya sibuk rohani, tetapi tidak hidup rohani. Sibuk rohani moto ke mintu kota erna salah tuh malam ibadah le. Tidak, saya tidak bermaksud tak ami kurangi. Mintu ibadah di nenasang male. Pokoknya mintu kepengurusan di nenasang tama. Yang namanya PWG teman nama tak namanya. Tapi yo banua kambiwang anak-anak. Tak bang namanya nyetor lako ndo anak-anak. Sibuk rohani tapi tidak hidup rohani, bahaya toh. Dari segi kesibukan, dari segi aktivitas di gereja dia paling sibuk. Tapi kehidupan rohani tidak bisa diteladani. Kita semua ini sedang mengerjakan hal-hal rohani kita. Jangan sampai ada di antara kita seperti yang terjadi di antara dua perempuan itu, yang satu dibawa dan yang satu ditinggalkan. Juga dalam bacaan kita di Yesaya mengajak umat Tuhan untuk berjalan dalam terang Tuhan. Berjaga-jaga berarti hidup dengan arah, tujuan dan ketundukan pada terang firman Tuhan. Atau dalam Mazmur di situ umat diajak yang menuju rumah Tuhan untuk berjalan dalam damai, tertata dan selaras dengan kehendaknya. Bagaimana supaya selaras dengan kehendaknya? Kita diingatkan dari firman Tuhan Mazmur 119 ayat 105. Anak kekasih kita Keila, mana Keila? Minta tolong mic-nya dikasih dulu. Nah, basang itu ayat yang perlu dalam masa-masa berjaga ini.
supaya hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Apa dikatakan di sana, Nak? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang maksud tadi sangat gereja, eklesia, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan. Sabak lain masuk sana kita kilam kamalilinan. Tak itan ni umbalik pokok ni teka tuanta, umbalik ko soyanan ni, umbalik ko umpoga ite sara sa pengkerangan, natambay kita marangana. Supaya kehidupan yang kita tata, kehidupan yang berjalan dalam terang. Bayang kami ke langit kamalilinan. Apalagi mati lampu susi sangamai, bisa ki lapo tiang listrik, bisa ki silap lalu banua, si rono santu piring dulu meja, semua menjadi kacau balau. Maka hidup perlu diterangi supaya hidup kita tertata dengan baik, berjalan dalam kehendak Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud terang itu? Kita baca Yohanes, minta kesediaan anak kekasih Kameloan. Mana Kameloan? Boleh pinjam lagi mic-nya. Ya, anak kekasih Kameloan membacakan kepada kita, siapakah terang itu yang dimaksudkan oleh di sebelah tengah. Kameloan akan membaca kepada kita. Maka Yesus berkata pula kepada orang. Dibaca dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Oke. Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Yesus. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Dunia ini diterangi, termasuk kita yang ada di dalamnya. Berjalan dalam terangnya, maka pasti hidup kita akan terarah pada kehendaknya. Kan itu perlu merawat kehidupan doa setiap hari, membangun keluarga dan komunitas dalam terang Tuhan. Dalam hal inilah peran penting keluarga sangat dibutuhkan. Teman-teman kusulu solanasang, katakan andai solanasang kumua sabuda-budan nate aagan tulang palu salat emek anak-anak kata. Dan itu ada di sekitar kita, bahkan sangat dekat dengan kita, yaitu media sosial. Yang lama-lama tuh keluarga sebagai basis yang penting mengarahkan anak-anak kita, tak biarkan bangit anak-anak tak mintu na apa na penonton ni lalu HP, atau indah syari kita mau tuh natur anak tahu bano kumua hanya jam sekian sampai jam sekian mak HP. Ya tuh mak di menonton ya teh. Indah pira syari itu teman-teman dete yang menonton tuh anak ta atun tiro HP tayo sola. Pira syari itu filter di. Batulah milu kamara anak pira syari itu matua kumua apa ratu menonton le. Paciran nak ada itu anak pacarmu Mata amu pia mori itu oleh Pak Abira na pembuangan to pena gila. Tapi kalau ada anak berani begini kepada orang tuanya, maka dia akan terarah. Di sini sangat penting peranan keluarga sebagai basis untuk mengarahkan anak-anak kita dari cengkraman media sosial yang begitu besar pengaruhnya bagi mereka. Nah, hari ini kita mengadakan inisiasi dikonfirmasi sudah lah teman-teman nate pengakuan iman ton baptis ti anak-anak kata. Kumata panunduk tongan siara ka. Untuk iman itu kepatonganan nalan Kristus. Tak siara kata masih lewang. Yang untuk na perlu dikonfirmasi teman tua, mengecek kembali pengakuan iman mereka, bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk pertumbuhan iman anak-anak kita ini. Kalau hari ini kita disuguhkan dengan tema berjaga dalam perserahan, kita diingatkan bahwa perjalanan yang kita jalani adalah sebuah perserahan, perjalanan iman. Ya, yang dalam bahasa Arab aku buka adik di kuampo kadai saro, tanya saro maleme parele.
Saro artinya mengunjungi atau berkunjung. Atau kita artikan berjalan. Kita sedang berjalan kepada apa yang telah dijanjikan, yang diberikan kepada kita dan akan disempurnakan dalam Kristus, dalam penyerahan iman. Kita terus berjalan sampai Ia datang menjemput kita. Dan kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan memang tidak kita ketahui. Tetapi sikap hati kita sangat jelas, yaitu berjaga-jaga, matangkin. Berjaga-jaga bukan karena takut, tetapi karena kita ingin ditemukan hidup dalam terangnya. Yesaya mengajak kita berjalan dalam terang. Paulus mengajak kita bangun dari tidur. Dan pemazmur membawa kita menuju damai sejahtera Tuhan. Yesus sendiri memanggil kita siap setiap saat. Karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah hidup kita hari ini sedang bersiap atau sedang lengah? Penyerahan iman tidak pernah berhenti. Dan hanya mereka yang berjaga-jaga yang akan tiba pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Karena itu berjaga-jagalah. Bukan karena kita tahu kapan Tuhan datang, tetapi karena kita ingin hidup layak saat Dia menemukan kita. Sekali lagi, berjaga-jagalah. Bukan karena kita tahu kapan Tuhan datang, tetapi karena kita ingin hidup layak saat Dia menemukan kita. Roh Kudus membimbing kita menjalani masa-masa Advent, sehingga kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang diterangi firman Tuhan, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita meraih saat teduh, merenungkan dalam hati setiap kita pribadi, sudahkah kita senantiasa setia dalam menanti kedatangannya? Buka hati untuk terus mempergunakan perlengkapan terang, agar setiap tapak hidup yang kita jalani perjalanan yang berarti, perjalanan yang bermakna, yang membuat hidup kita berkualitas bahkan memuliakan Tuhan. Buka hati dipimpin Roh Kudus agar kehidupan kita berjalan dalam terangnya senantiasa. Mari bersama kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan Gereja Toraja. Dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, sebagai inti pengakuan iman kita, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Aku percaya bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan
di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan tanda ungkapan syukur kita atas segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita dipandu dari Mazmur 122 ayat 1. Aku bersuka cita ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sambil kita menjalankan pundi persembahan syukur kita angkat pujian dari PKJ 149 ayat 1-3, ucap syukur pada Tuhan. Salah apa kami sekolah ini? Matur juga ke orang ini. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita ulangi dari ayat 1. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ada natura yang kita akan tuangkan kepada Bapak Ibu yang bertugas, kami persilakan. Dan nanti setelah natura akan disambung puji-pujian dari keluarga Nenek Diel dengan judul lagu Manis Kau Dengar Tuhan. Ya, jemaat kekasih Tuhan, sambil pun persembahan dijalankan, ada persembahan natura yang kita akan luangkan. Ini untuk pembangunan pokon. Ya, mari Bapak Ibu taruh harga. Berapa? 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Ya, masih natura yang sama untuk pembangunan. Berapa? Seratus satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Ya, ayam betina untuk pembangunan. Berapa? 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali.
Ya, nanti diambil di belakang ya. Ya, teh, apa? Iya, pepaya untuk pembangunan. Berapa? 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ini kue untuk panitia Natal Jemaat. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, masih untuk panitia jemaat. Berapa? 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, masih untuk panitia. Berapa? 101 kali, 102 kali, 103 kali. Oh ya. Iya. Masih untuk panitia Natal. Berapa? 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, masih untuk panitia. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, masih untuk panitia. Berapa? Berapa? 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, masih ada satu untuk panitia. Berapa? Satu kali, 102 kali, 103 kali. Oh ya, ini ikan untuk Natal sekolah minggu. Ya, cuma ikannya bukan ya. Ya, mari Bapak Ibu taruh harga. Berapa? Kasih keras-keras sedikit ya. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, nanti diambil di belakang ya. Ya, masih natura untuk anak kita sekolah minggu. Ya, satu ikan di dalam. Berapa? Ikannya sama semua. Untuk Natal sekolah minggu. Bukan lansia. Tempatnya yang lansia. Ya. Hah? Berapa? 201 kali. 202 kali. 203 kali. Ya, masih untuk anak kita sekolah minggu. 201 kali, 202 kali, 203 kali. Iya, sayur untuk Natal PPGT. PPGT. Ya. Mari Bapak Ibu taruh harga. Berapa? 50 dua orang, ya. 50 100 satu kali,
102 kali, 103 kali. Ya, sayur yang sama, 50 tadi ya. 50 1 kali, 50 2 kali, 50 3 kali. Iya, itulah penguatan natura, dan kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian, diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Puji-pujian dari keluarga Nenek Diel dengan judul lagu Manis Kau Dengar Tuhan. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas puji-pujiannya, Tuhan memberkati. Lanjutkan dengan kegiatan inisiasi SNBT. Kepada pengurus kami persilakan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mengadakan inisiasi terhadap anak-anak kita. Inisiasi dilayankan oleh Gereja Toraja untuk mengantar seorang anak menghadapi suatu peralihan dalam sebuah proses tumbuh kembangnya, baik secara pribadi maupun sebagai murid Yesus dalam komunitas berjemaat. Pengurus akan menyebutkan nama dari anak-anak kita yang hari ini inisiasi. Adik-adik sekolah minggu yang sudah pindah kelas dari kelas Indria ke kelas 1, saya sebutkan namanya, nanti maju di depan, ada kakak-kakak yang akan mendampingi. Cahaya. Cahaya boleh maju di depan, ada Kak Sandri. Astin. Hulda. Sera. Brian. Noel. King. Tata. Patrick. Kinaya. Alesa. Rannu. Alesia. Jordi. Berikut yang pindah dari kelas 3 ke kelas 4. Melona. Bella. Kinaya. Giatri. Arumi. Rangan. Serin. Jennifer. Rianti. Kinako.
Putri, Keila, dan Fajar. Berikut yang pindah kelas dari kelas 6 ke kelas 7. Fajar, Kameloan, Olive, Amel, Loren, Heidi, Naya. Adakah adik-adik sekolah minggu yang tidak sempat kami sebutkan namanya, yang sudah duduk di kelas 1 yang kebetulan hadir, yang duduk di kelas 4, yang duduk di kelas 1 SMP? Baik, sidang jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur karena anak-anak kita telah menerima pendampingan, pengajaran, dan pelayanan gerejawi, sehingga mereka dapat melalui satu tahapan pemuridan melalui sekolah minggu Gereja Toraja dari kelas sesuai yang sudah dibacakan tadi. Anak-anakku, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu, sehingga Dia mengaruniakan keselamatan kepadamu. Karena itu teruslah bertumbuh dalam iman, teruslah bertumbuh dalam pengharapan, dan teruslah bertumbuh dalam kasih untuk menyongsong perwujudan janji Allah yang merancang masa depan penuh harapan damai sejahtera. Mana rekan-rekan guru, boleh berdiri semua kalau masih ada yang duduk? Ya sudah ya. Pada rekan-rekan guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap batinmu, karena Dia telah berkenan memakaimu untuk tugas mulia ini. Selamatlah kamu yang telah mengantarkan anak-anak kita hingga titik ini. Lanjutkanlah karya mulia ini sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya para orang tua, bolehkah berdiri semua orang tua dari anak-anak kita? Nah, dikonfirmasi itu kapatonganan tu pengakuan tak? Oh. Semua orang tua, terima kasih. Kamu telah menerima karunia dari Tuhan melalui anak-anak ini. Sekali lagi, kamu telah menerima karunia dari Tuhan melalui anak-anak ini, baik sebagai persekutuan keluarga maupun sebagai jemaat. Teruslah mendampingi mereka, dan ingatlah perjanjian yang pernah kamu buat dengan Allah untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka.
Adik-adik sekolah minggu boleh menghadap ke orang tua, balik ke depan. Ya. Yang saya sebutkan namanya, silakan Kakak Elsa dan Kakak Mimin. Bapak Pendeta sebagai pembawa firman hari ini akan mengalungkan juga perwakilan dari majelis mewakili orang tua, ayah dan ibu. Kepada Bapak Pendeta disilahkan untuk 7 anak, Cahaya, Astin, Hulda, Sarah, Brian, Noel, dan King. Terima kasih Bapak Pendeta. Yang mewakili majelis disilahkan Ibu Naomi. Terima kasih. Selanjutnya untuk mengalungkan bagi adik-adik yang sudah pindah ke kelas 4, perwakilan dari seorang ayah dan seorang ibu. Dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Remen Taulabi dan Ibu Nova. Silakan seorang ibu dulu mengalungkan kepada Melona, Bella, Kinaya, Giatri, dan Arumi. Terima kasih Ibu. Selanjutnya yang mewakili ayah, Bapak Remen Taulabi, boleh kakak remaja maju ke depan 1 langkah dulu. Adik-adik remaja mode. Ya. Terima kasih yang sudah mewakili ayah dan ibu. Selanjutnya untuk
adik-adik yang sudah pindah kelas ke kelas remaja, kami mohon kesediaan orang tua kami yang terus mendukung kami. Dari lansia, Ibu Rerung, silakan ke depan. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu boleh menghadap ke depan, balik ke kakak Ana, ya. Kita sama-sama nyanyikan Mars Sekolah Minggu Gereja Toraja. Anak-anak ta diinisiasi oleh pa kalau kita solnas sang kumua tapanunduk tongan nitik main anak-anak ta suding ngurus siapa mak perangi suding kamali siapa gereja denat tuna nitik main anak-anak ta atasi solan ya dipakilah lagi kumua ya to obisan napa tumorin napa dikepak denat tuna ta amon namore dikepak ya te remajan namo denat tuna karena tuntutan pendidikan jauh daripada kita, suding siswa piki ajak diskusi setiap hari supaya mereka terus terbuka kepada orang tuanya. Yang nato-matuan anak ini terbuka pasti kita mengarahkan kepada hal yang positif. Tapi yang nalako selana belum tentu. Jadi tapi matotongan te generasi cinta, nah matoto kalingkan nakatuan. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau kami anggota tubuh Kristus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu, serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dan kepada para guru sekolah minggu dalam mendidik anak-anak ini, kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Anak-anakku sudah boleh kembali ke tempatnya. Adik-adik boleh kembali duduk di tempatnya.
Demikian inisiasi sekolah minggu. Kepada Bapak Ibu pengurus kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya disambung oleh solo dari Bapak Immanuel Palinggi dengan judul lagu Saat ini kami berkumpul memuji namamu yang kudus, bersama sehati sepikir. Kadangkala kami terjatuh, namun tanganmu penuh kasih selalu menopang jalan kami. Satukanlah hati kami, ya Tuhanku, saat memuji namamu yang agung. Satukanlah hati kami, ya Tuhanku, di setiap perjalanan kami. Kami tahu Tuhan, tak ada manusia yang sempurna, hanyalah doa yang mampu menuntun langkah hidup kami. Kadangkala kami terjatuh, namun tanganmu penuh kasih selalu menopang jalan kami. Satukanlah hati kami, ya Tuhanku, saat memuji namamu yang agung. Satukanlah hati kami, ya Tuhanku, di setiap perjalanan kami. Satukanlah hati kami, ya Tuhanku, saat memuji namamu yang agung. Satukanlah hati kami, ya Tuhanku, di setiap langkah perjalanan kami. Di setiap langkah perjalanan
tahta memberkati kami, pujian melalui solo, melalui anak-anakmu sekolah minggu, dan juga melalui umatmu dalam ibadah kami saat ini. Kiranya kami terus diberkati dan dimungkinkan untuk terus memuliakan nama Tuhan yang agung dan mulia. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, taruhlah di hati dan pikiran kami, agar menjadi petunjuk bagi kami, penopang bagi kami, dalam menjalani kehidupan khususnya Tuhan dalam memaknai masa-masa Advent yang kami jalani di minggu-minggu ini dan minggu-minggu ke depannya. Tuhan menuntun kami sehingga hari-hari hidup kami, kehidupan yang terarah dalam terang kebenaran Tuhan. Kami syukuri segala berkat dan pengasihan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami, bagi anak-anak-Mu di sini ya Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang tua saudara-saudara kami yang mengalami berkat-Mu, seperti syukur yang dinaikkan kepadamu orang tua kekasih kami Ibu Mariones Sambo, dan juga bersama dengan orang tua saudara-saudara kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Tuhan mungkinkan ditambahkan usianya, semua itu karena kemurahan dan karena karunia dari Tuhan. Biarlah pertambahan umur yang Tuhan karuniakan kepada setiap anak-anak-Mu menjadi sukacita dan kesaksian iman dalam kehidupan mereka, bahwa perjalanan hidup yang dijalani semua itu karena Tuhanlah yang berkenan. Berkati segala rencana, harapan dan doa di masa yang akan datang, sehingga kehidupan mereka senantiasa dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Juga kami bersyukur bersama dengan orang tua saudara-saudara kami atas segala berkat-berkat-Mu. Bersyukur bersama dengan Mama Yopi, Nenek Masola, Bapak Dian. Biarlah syukur yang dinaikkan kepadamu ya Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka, kehidupan mereka. Ke dalam kuasa dan pengasihan-Mu ya Tuhan kami datang mendoakan akan pemulihan dan masa lansia yang dijalani orang tua saudara-saudara kami. Kami percaya Tuhan menopang kehidupan mereka sehingga pemulihan dan masa lansia yang dijalani dalam pemeliharaan dan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati dan menopang mereka, Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung di Makassar, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Nimpa, Nenek Hari, Nenek Dandi, Nenek Riel di Tondok, Bapak Diel di Makassar, Nenek Pael, Nenek Prisil, Bapak Mendila Pungpadati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Bapak PT Pakan, Nenek Leda, Ibu Berta Tallo, Nenek Eka. Juga kami datang kepadamu ya Tuhan, pergumulan yang dijalani orang tua saudara-saudara kami karena sakit penyakit. Tuhan menopang mereka sehingga segala upaya untuk memperoleh kesembuhan dapat mereka alami karena kemurahan-Mu. Kami doakan Bapak Daniel Suba dirawat di Sinar Kasih, Bapak Irma di Rumah Sakit Elim, Nenek Tako di Elim, Mikael juga di Elim, Ibu Agustina atau Mama Marni di Elim, Bapak Irma di Elim, Ibu Mary yang selesai operasi di Samarinda, Nenek Rangga laki-laki di kelompok di Laki Padada. Tuhan terus campur tangan, baik perawatan dari rumah sakit, dari keluarga, semua itu ya Tuhan akan mendukung pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Juga ya Tuhan, ke dalam pengasihan-Mu kami membawa duka cita kami karena kami yakin percaya dalam penghiburan-Mu melalui kuasa Roh Kudus, keluarga orang tua saudara-saudara kami dihiburkan yang berduka, keluarga almarhumah Ibu Justina Sesa, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak TH Pakan, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungalo, keluarga Ibu Dina Senga, keluarga Bapak Yunus Lele, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Daud Sampai Arung, keluarga Bapak Daud Sapan, keluarga almarhumah Ibu Brendina Patabang, keluarga Bapak Mayang Tandek, keluarga Bapak Daniel Suba, keluarga Bapak Agustinus Erianto. Hiburkanlah segenap keluarga, biar terus berpengharapan di dalam Tuhan yang adalah sumber kekuatan yang sejati. Kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan jemaat-Mu yang akan datang, ibadah penghiburan, juga Natal lansia yang akan dilaksanakan dan pelayanan OIG.
Kiranya melalui semua itu ya Tuhan, Engkau hadir memberkati, meneguhkan umat-Mu, menjumpai umat-Mu sehingga mengalami sukacita dalam setiap perjumpaan yang dimungkinkan. Bapa di sorga, juga kami bersyukur kepadamu, Engkau mungkinkan kami mengambil bagian dalam pelayanan melalui persembahan yang kami berikan hari ini, baik melalui pundi maupun melalui natura. Kiranya semua itu ya Tuhan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, berkati setiap anak-anak-Mu yang Tuhan telah utus untuk menata layanan ini, sehingga semua berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang masih ada pada kami, ajar kami senantiasa bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan beri senantiasa hikmat-Mu, sehingga mereka menata pemerintahan dalam terang-Mu, dan di negeri ini kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu. Anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, biarlah menjadi sukacita bagi kami bahwa Tuhan berkenan memakai kami menjadi rekan sekerja Allah, mengambil bagian dalam karya di ladang Tuhan. Bapa di sorga, kami berserah ke dalam pengasihan-Mu. Tuhan mendengarkan syafaat kami, namun dalam semua itu ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Kami bawa doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersabar sejenak. Kita akan mendengarkan tambahan dan penekanan warta Jemaat Karambe Minggu 30 November 2025. Namun sebelumnya itu diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh memimpin kita dalam ibadah pada pagi hingga siang ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta di dalam tugas pelayanan dan dalam keluarga. Amin. Demikian juga terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu Majelis Gereja dan rekan-rekan song leader, musik dan LCD, serta dari video atau shooting yang boleh mengambil bagian dan menata ibadah pada pagi hari ini sehingga berjalan dengan baik, dengan lancar. Karena Tuhan senantiasa memberkati kita dalam setiap langkah kehidupan dan dalam keluarga kita. Adapun penyampaian dan penekanan warta Jemaat Karambe, yang pertama disampaikan terima kasih kepada kelompok pelayanan Rantai Pao yang telah bertugas menata gedung gereja selama bulan November 2025 dan kelompok yang bertugas selama bulan Desember adalah kelompok pelayanan Panada. Yang kedua, sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu 3 Desember 2025 pukul 20. Pelayan Diaken Andreas B. Yuda melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang ketiga, ibadah Natal lansia Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 3 Desember 2025 pukul 10.00 pagi. Yang keempat, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa salah satu kegiatan sekolah minggu Gereja Toraja dalam perayaan Natal tahun 2025 adalah berbagi kasih. Karena itu diharapkan kepada orang tua untuk menyiapkan bingkisan kasih tersebut. Contohnya sabun, odol, sikat gigi, sabun cuci, dan lain-lain yang akan diserahkan kepada anak-anak anggota diakonia Jemaat Karambe. Bingkisan kasih ini akan dikumpulkan pada saat ibadah perayaan Natal SMGT pada hari Selasa 16 Desember 2025. Dan kelima, dalam rangka perayaan HUT PWGT, Jemaat Karambe pengurus akan mengadakan pertandingan antar kelompok pada hari Selasa 2 Desember 2025 pukul 15 atau jam 3 sore dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Joget balon. Yang kedua, estafet sarung. Yang ketiga, sambung lagu. Yang keempat, baca surah Madatu. Yang keenam,
Ibadah HUT PWGT Jemaat Kerambe dilaksanakan pada hari Kamis 4 Desember 2025 pukul 16 atau 4 sore. Diharapkan kehadiran PWGT Jemaat Kerambe dengan menggunakan pakaian hijau toska. Dan ketujuh, ibadah Natal TK Antera Kerambe dilaksanakan Jumat 5 Desember 2025 pukul 9 pagi. Yang kedelapan, penghiburan almarhum Bapak Yunus Lele, kelompok pelayan Rantepau. Pada hari Rabu 3 Desember 2025, ibadah penghiburan memasukkan jenazah ke dalam peti pukul 17 atau 5 sore. Pada hari Sabtu, pada hari Jumat 5 Desember 2025, doa pagi pukul 8.00 dan ibadah penghiburan pada pukul 17 atau jam 5 sore. Pada hari Sabtu 6 Desember 2025, ibadah pemakaman pukul 11 siang. Poin ke-9, dalam rangka perayaan Natal Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Kerambe, maka pengurus dan guru Sekolah Minggu Jemaat Kerambe akan mengadakan beberapa kegiatan Sekolah Minggu pada Sabtu 6 Desember 2025. Mulai pukul 13 atau jam 1 siang, kegiatan tersebut yaitu anak Indria, estafet pesan Natal, anak kecil, estafet damai sejahtera, anak besar dan remaja, membuat kartu ucapan selamat Natal, diharapkan kehadiran semua sekolah minggu Jemaat Kerambe. Yang ke-10, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa panitia Natal PPGT Jemaat Kerambe akan mengadakan aksi masak, yaitu nasi kuning dengan harga 30.000 per pak pada hari Minggu 7 Desember 2025 pada ibadah jam 6 dan jam 9 pagi di depan gedung gereja. Yang ke-11, disampaikan kepada semua pengurus OIG untuk menyelesaikan rapat kerja masing-masing OIG di bulan Desember 2025. Yang ke-12, ibadah Natal Dasa Wisma Lidah Buaya dilaksanakan Sabtu 6 Desember 2025 pukul 16 atau jam 4 sore di Birsal, kelompok pelayanan Krasik B. Yang ke-13 atau yang terakhir, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa persiapan retret dan pelayanan CD dilaksanakan. Pertama, tanggal 6 sampai 7 Desember 2025 retret di Bituang di Jemaat Kawangin Klasis Bituang. B. Tanggal 12 Desember 2025 evaluasi katekisasi pukul 15.30 dan ibadah bersama orang tua pukul 17.00. C. Tanggal 13 Desember 2025 persiapan CD atau gladi bersama pukul 9 pagi. D. Tanggal 14 Desember 2025 pelayanan CD pukul 9.00. Demikian warta jemaat. Atas kesabaran kita diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kusongsong bagaimana. Ya Yesus datang. Song bagaimana
tujuan jiwa. Ion itu dari musim padamu kiranya hambamu berserah. Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan hidup dalam keyakinan bahwa Dia senantiasa menguatkan hatimu. Tetaplah berjaga dalam persiaran iman ini dengan berjalan dalam terang firman-Nya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita dengan senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa hidup dalam terang Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kita, Tuhan sudah berjanji, kita nyanyikan 2 kali. Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Ia selalu setia, Ia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Kita ulangi. Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Ia selalu setia, Ia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Demikian ibadah kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Takkan meninggalkan